Perkenalkan, nama saya Reta Priska Devanza dengan NIM 12024045 dari program studi arsitektur PTB 56. Di sini saya akan menjelaskan program implementasi dari bidang matematika dan fisika sebagai tugas UAS PKS 2 Institut Teknologi Sumatera. Nah, di topik yang pertama ini saya akan bahas dalam bidang matematika itu tentang persamaan kuadrat. Latar belakangnya, persamaan kuadrat itu merupakan cabang dari ilmu matematika yang sudah terkenal sejak 2000 tahun yang lalu. Topik yang saya pilih adalah mencari jenis akar-akar persamaan kuadrat. Untuk menemukan jenis-jenis akar persamaan kuadrat tersebut, maka dibutuhkan diskriminan. Oleh karena itu, saya mencoba menerapkan rumus tersebut ke dalam program yang saya buat. Berikut ini adalah program untuk menentukan jenis akar-akar persamaan kuadrat atau disebut diskriminan. Yang pertama, saya akan jelaskan flowchart-nya. Itu yang pertama kita mendeklarasikan array dari AI. A di sini adalah koefisien dari I-nya. Nah, yang kedua kita deklarasikan diskriminannya dan I-nya. I-nya untuk perulangan, diskriminannya variabelnya D besar. Nah, kalau di C++-nya itu, pertama kita lakukan adalah header-nya. Header-nya itu include your stream using namespace std, lalu deklarasikan variabel semuanya itu pakai integer main. Nah, di sini pendeklarasian pertama itu I-nya untuk perulangan dan AI untuk array-nya itu bertipe integer. Lalu di diskriminannya bertipe float karena hasilnya nanti akan koma-koma. Lalu yang flowchart yang kedua itu yang pertama program keluar adalah outputnya yaitu persamaan kuadrat sebagai judulnya. Nah, lalu setelah itu ada keluaran lagi, masukkan nilai koefisien X. Nah, di C++-nya itu kita pakai cout. Cout itu untuk judulnya persamaan kuadrat, lalu yang kedua, yang baris ke-10 itu masukkan nilai koefisien X, lalu kita pakai fungsi nline. Nline itu untuk enter. Lalu masuk yang kedua, itu adalah perulangannya. Perulangannya for, di flowchart-nya itu pakai for, itu batas-batasnya dari 0 sampai ke 2. Nah, di perulangannya ini, keluaran yang dikeluarkan adalah AI sama dengan untuk menginputkan koefisien tersebut yang sudah disimpan dalam array. Lalu ada rumusnya lagi, rumus diskriminannya itu AI dikali AI dikurang 4 dikali A2 dikali A0. Nah, di C++-nya itu pakai for dalam kurung I sama dengan 0, I kurang dari sama dengan 2, I plus. Nah, ini tuh batas awalnya itu I sama dengan 0, batas akhirnya itu kurang dari sama dengan 2, dan menggunakan iterasi menaik plus. Nah, keluarannya itu adalah A, terus kita masukkan array-nya yang sudah disimpan, yaitu I, lalu masukkan Cin, itu AI, koefisien yang kita masukkan. Nah, di sini rumus yang di perulangan dipakai sama, yaitu D sama dengan A1 dikali A1 dikurang 4 dikali A2 dikali A0. Lalu kembali lagi ke flowchart yang selanjutnya, itu outputnya akan menjelaskan jenis akar-akar persamaan kuadratnya. Lalu untuk menampilkan hasil dari diskriminannya itu kita butuhkan output D sama dengan, lalu input D. Kalau di C++ nya itu pakai fungsi cout yang baris ke-18 dan 19. Lalu di flowchart-nya itu, di flowchart-nya yang ketiga itu pakai percabangan untuk menentukan jenis akar-akar persamanya. Percabangan yang pertama itu ketika D kurang dari sama dengan 0, ketika kondisinya benar, maka output yang dikeluarkan adalah akar persamaan tersebut adalah tidak real. Kalau di C++-nya itu, maka pakai fungsi if. If dalam kurung D kurang dari 0, maka cout atau keluarannya adalah akar persamaan kuadrat tersebut adalah tidak real. Lalu pakai fungsi nline untuk enter supaya rapi. Lalu ketika kondisi pertama dia tidak terpenuhi, maka akan masuk ke kondisi kedua, yaitu percobaan yang kedua adalah D lebih dari 0. Maka dalam keadaan benarnya, outputnya akan mengeluarkan angka persamaan kode tersebut adalah real. Lalu jika kondisi tersebut juga tidak dipenuhi, maka akan masuk ke tipe yang false, yaitu yang ketiga, itu D sama dengan 0. Yaitu akar persamaan kuadratnya tersebut adalah kembar.
jangan lupa di terakhir program maka dibutuhkan statement return zero sebagai pengakhiran dari program. Lalu untuk menjalankan programnya kita gunakan execute, lalu compile, setelah itu kita run, execute, run. Nah, di sini kita masukkan nilai koefisien untuk yang A0. A0 di sini untuk yang konstanta, yaitu 36. Enter. Lalu yang A1 itu untuk koefisien X pangkat 1 itu 6. Enter. Lalu yang A2 itu untuk koefisien X yang pangkat 2 itu 2. Enter. Maka di sini hasil keluarannya adalah jenis akar-akar persamaan koordinat tersebut adalah D sama dengan minus 252, di mana akar persamaan koordinat tersebut adalah tidak real. Lalu masuk ke program yang kedua dalam bidang fisika. Topik yang saya bahas dalam bidang fisika ini adalah tentang hukum 2 Newton. Penerapan dari hukum 2 Newton ini adalah semakin besar massa benda yang bergerak, maka semakin besar pula gaya yang akan ditimbulkan. Nah, untuk membuktikan pernyataan tersebut, maka saya akan mencoba menerapkannya dalam program yang saya buat, yaitu mencari nilai gaya, massa, atau kecepatan dalam rumus hukum 2 Newton. Yang pertama, saya akan menjelaskan flowchart-nya, yaitu pertama adalah mendeklarasikan tipe array, integer array, dari variabel-variabel gaya, massa, dan percepatannya. Itu disimpan dalam array I. Lalu yang kedua, kita deklarasikan N untuk berapa kali kita hitung percobaannya, I-nya itu untuk perulangan for-nya, lalu deklarasikan rumus untuk memilih rumus mana yang kita ingin hitung. Lalu di C++-nya seperti biasa, yang pertama kita lakukan adalah header-nya itu, mengetikkan header-nya yaitu include iostream using namespace std, lalu untuk mendeklarasikan semua variabelnya pakai integer main, lalu deklarasikan rumus N dan I-nya bertipe integer, lalu yang array F, M, dan A-nya itu bertipe float, karena hasilnya bisa saja koma-koma. Kembali lagi ke flowchart-nya, selanjutnya kita untuk pengawalan dari program, kita berikan judul hukum Newton 2, lalu berikan lagi output, pilihan dari rumus-rumus yang bisa kita hitung, yaitu yang pertama rumus gaya atau F, yang kedua rumus massa atau M, yang ketiga rumus kecepatan atau A. Lalu output lagi, pilih rumus 1, 2, atau 3. Lalu yang selanjutnya kita inputkan rumus berapa yang ingin kita hitung. Di C++-nya itu memakai fungsi cout untuk judulnya, lalu pakai fungsi nline juga untuk enter, lalu baris ke-8, 9, 10, 11, 12 itu fungsi cout, lalu untuk fungsi masukannya cin itu masukkan rumus. Lalu kita pisahkan juga pakai sama dengan untuk agar rapi. Lalu masuk ke tahap selanjutnya itu adalah percabangan. Percabangan yang pertama itu adalah ketika rumusnya sama dengan 1. Maka keadaan yang benarnya itu keluarannya akan mengeluarkan mau berapa kali hitung, lalu kita masukkan input N-nya untuk jumlah yang kita ingin hitung, lalu masuk ke perulangan for-nya, yaitu batasnya dari 0 sampai N. Nah, di perulangan ini, maka output akan mengeluarkan masukkan nilai M ke I tambah 1. I plus 1 itu karena batas awalnya di sini adalah 0. Maka kalau di keluaran di programnya, I plus 1 hasilnya adalah 0 ditambah 1, yaitu 1. Nah, selanjutnya kita inputkan MI, lalu kita masuk outputnya ada lagi, yaitu masukkan nilai A ke I plus 1, dan masukkan lagi AI. Nah, di yang percabangan yang pertama ini, rumus yang dipakai adalah FI sama dengan MI dikali AI. Lalu untuk menampilkan hasil dari rumus tersebut, maka kita butuhkan output, yaitu hasil nilai gaya ke I plus 1 sama dengan masukkan rumusnya, yaitu FI. Nah, di C++-nya percabangan yang pertamanya itu adalah if, pakai rumus if, rumus sama dengan 1, lalu berikan fungsi cout, mau berapa kali hitung,
Lalu berikan lagi fungsi Sein untuk masukkan N, yaitu berapa kali kita mau hitungnya. Lalu masuk ke perulangan for-nya, yaitu for dalam kurung I sampai dengan 0, I kurang dari N, I plus plus, yaitu batas awalnya adalah 0, batas akhirnya adalah kurang dari N, dan menggunakan iterasi menaik, yaitu plus plus. Lalu ketika keadaan for-nya itu terpenuhi, maka keluarannya akan mengeluarkan masukkan nilai M ke I plus 1. Lalu masukkan M-nya, MI, terus yang kedua itu masukkan nilai A ke I plus 1, lalu masukkan lagi AI. Terus ini ada cout N-line di sini untuk sebagai enter. Lalu di sini ada rumusnya, yaitu FI sama dengan MI dikali AI. Lalu untuk menampilkan hasil dari perhitungan tersebut, maka membutuhkan cout sama cout hasil nilai gaya ke I plus 1 sama dengan masukkan rumusnya, yaitu FI. Nah, untuk memisahkan dari percabangan ini, pakai sama dengan itu, terus N-line supaya rapi. Lalu masuk ke percabangan yang kedua, ketika kondisi yang pertama tidak terpenuhi, maka masuk ke kondisi kedua, yaitu rumusnya adalah sama dengan 2. Nah, maka outputnya akan mengeluarkan seperti percabangan yang pertama, yang berbeda hanyalah di output di perulangannya dan input di perulangannya. Karena yang kedua ini kita akan menghitung masanya, maka yang kita inputkan adalah F atau gaya dan A atau percepatan. Rumus yang dipakai adalah MI sama dengan FI dibagi AI. Nah, untuk menampilkannya, kita juga membutuhkan outputnya hasil nilai massa ke I plus 1 sama dengan MI. Nah, di C++ +nya kita pakai fungsi else, karena dia tidak terpenuhi yang if pertama, maka gunakan fungsi else if, yaitu rumus sama dengan 2. Di sini yang berbeda hanyalah Sein dan Cout-nya, yaitu memakai F dan A. Sama rumusnya juga, yaitu MI sama dengan FI dibagi AI. Nah, ketika kondisi yang kedua juga tidak terpenuhi, maka kita masuk ke kondisi yang ketiga, yaitu rumus sama dengan 3. Nah, di sini sama saja seperti percabangan yang sebelumnya, yang berbeda hanyalah inputannya. Karena di sini kita mencari percepatan, maka yang diinputkan adalah F dan I. F dan M. F-nya itu gaya, M-nya itu massa. Nah, di sini rumus yang dipakai adalah AI sama dengan FI dibagi MI. Nah, di C++ +nya kita gunakan fungsi else lagi, else if, rumus sama dengan 3. Nah, yang berbeda hanyalah Sein dan Cout-nya saja, yaitu Sein-nya masukannya itu membutuhkan FI sama MI. Nah, untuk menampilkan hasil dari perhitungan tersebut, maka kita membutuhkan cout hasil nilai percepatan ke I plus 1 sama dengan masukkan hasil rumusnya itu, yaitu AI. Lalu di terakhir program, jangan lupa berikan statement return 0, yaitu untuk mengakhiri program. Yang program kedua kita jalankan sama seperti program pertama, yaitu execute compile, lalu execute run. Nah, di sini akan keluaran pilihan rumusnya. Di sini saya memilih rumus yang nomor 2. 2. Enter. Terus mau berapa kali hitung? Saya coba 3 kali hitung. Lalu yang nilai F, gaya yang pertama itu 6. Lalu nilai percepatan yang pertama itu saya coba 3. Maka hasil nilai massa yang pertama itu adalah 2, karena rumusnya adalah 6 dibagi 3. Lalu yang kedua, F-nya itu bisa 5. Lalu A-nya itu saya coba 2. Maka hasil nilai massa kedua adalah 2,5. Nah, untuk yang ketiga itu 2. A-nya itu adalah 2. Maka hasil nilai massa yang ketiga adalah 1. Sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.